Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara membahas tuntas tentang bagaimana pemupukan kalium klorida atau KCl alias muriate of potash atau MOP. Jadi KCl dan MOP itu adalah sebenarnya sama, cuma beda namanya saja tapi barangnya sama. Merupakan pupuk yang sampai dengan saat ini Indonesia masih impor dari luar negeri kebanyakan karena memang terbuat dari batuan feldspar yang di Indonesia memang relatif sedikit. Kemudian KCl ini merupakan salah satu pupuk yang utama di dalam menunjang produksi kelapa sawit karena diberikan adalah 2 kali setahun. Di mana KCl ini berwarna pink ataupun merah, ada yang agak kasar, ada agak halus, tergantung dari merek masing-masing produknya. Lah, KCl ini memiliki kandungan adalah 60% kalium oksida atau 60% K2O. Oleh sebab itu, maka yang perlu diperhatikan di dalam pemupukan KCl ini adalah pertama yang harus kita bahas adalah bentuk pupuknya. Pupuk yang bagus adalah masih dalam bentuk kristal, yang kristal karena dia memang ikatannya garam, ada kayak kristal garam, maka dalam kondisi yang kering itu artinya masih dia mempiar, masih remah itu tidak menggumpal, karena bahwa dalam waktu tertentu karena dia garam, bentuknya garam, maka dia akan sering menggumpal. Maka kalau ketika menggumpal, maka aplikasinya susah. Maka dilakukan sebagus mungkin di dalam penggunaan KCl ini. Angka KCl yang digunakan per tanam kelapa sawit juga akan berbeda seiring bertambahnya umurnya. Lah, kita lihat pada tanaman ini usianya adalah 5 tahun 9 bulan pada saat ini. Maka membutuhkan KCl pada hari ini kita terjadi melakukan pemupukan KCl dengan dosis adalah 1,5 kg per 1,5 kg per pokoknya. Sehingga bahwa pemupukannya harus sedemikian rupa sehingga bahwa harus sempurna. Ketika kita melakukan pemupukan adalah seperti yang kita bahas terdahulu, adalah bagaimana kita memupukkan setipis mungkin satu partikel tanah ketemu dengan satu partikel pupuk sehingga mudah terserap. Dan ingat bahwa karyawan biasanya akan melakukan dengan sangat cepat. Ketika kecepatannya tidak diatur, maka kembali lagi ke kualitasnya adalah bagaimana membuat pupuk ini tertebar sempurna sehingga bahwa satu partikel tanah dengan ketemu dengan satu partikel pupuk itu akan terserap sempurna oleh perakaran tanaman kita. Sekali lagi bahwa KCl adalah salah satu penopang produksi kita adalah KCl. Ketika kita pupuk KCl tidak sempurna, maka jangan berharap bahwa perakaran akan menyerapnya dengan kondisi produksinya akan sempurna. Maka ketika kita mupuk, apalagi dia berbahan dasar garam, urea atau KCl, especially KCl, maka harus dilakukan pengawasan yang detail. Jangan sampai kita hanya memberikan kepercayaan begitu saja tanpa sebuah evaluasi. Karena apabila tidak dilakukan pengawasan detail, pemupukan sembarangan, KCl non subsidi adalah termasuk pupuk yang mahal di pasaran. Ketika kita menggunakan pupuk yang mahal kemudian kita tebar tidak sempurna, maka kita akan menghilangkan biaya saja. Sehingga pemupukannya harus sempurna supaya tanaman kita pertumbuhannya sempurna. Kalau tidak sempurna ya jelas kita nggak usah ngomongin produksi. Sementara kita menanam kelapa sawit berharap produksi. Kemudian KCl, bagaimana penebarannya? Mungkin waktu itu adalah tepat cara, waktu itu adalah bagaimana kita hamburkan, buyarkan di piringan ini. Dan ingat, pemupukan yang bagus adalah kelang dari perawatan piringannya. Jangan pernah dipaksakan kita memupuk dalam kondisi semak.
dalam kondisi dia banyak tanamannya, apalagi tanaman tumbuhan atau gulma berkayu. Gulma berkayu sama dengan gulma berbuah, yang berarti bahwa serapan kaliumnya untuk pembentukan buah si gulma juga besar. Maka ketika gulma berbuah, maka dia nyerap nyerap kalium juga dalam jumlah yang besar. Maka akan menjadi persaingan, kita mupuk sawit atau mupuk gulmanya. Maka pemupukan yang bagus adalah sudah perawatan piringan dengan sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Maka bahwa ditebar dengan cara yang sempurna, maka kita bisa berharap tanaman akan menyerap sempurna dan produksi kita sempurna pastinya. Perenungan pada hari ini adalah seperti ini. Pengawasan tidak hanya dilakukan di dalam ketika aplikasi saja. Ketika mupuk diawasi, dipelototin satu orang tidak bisa. Namun yang sering terjadi karena kita ngawasi misalnya pakai pemupuk adalah 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang kalau di perusahaan misalnya, maka saran saya sistem evaluasi adalah sering dilakukan evaluasi terbalik. Evaluasi terbalik itu adalah ketika sudah mupuk kita datangi, tinggal bentar, karena kita nggak bisa ngawasi, kita bilang ngawasi 1 orang 2 orang saja. Tapi kalau udah 10 orang, pengawasannya sistemnya terbalik. Setelah ditebar semuanya, kita masuk ancak yang sudah ditebar sebelah sana. Jangan hanya kita ngikuti saja. Karena tidak semua karyawan kita pupuk dengan cara yang sempurna. Maka kita harus evaluasi, apalagi dengan menggunakan pupuk-pupuk dengan harga yang relatif lebih mahal. Maka sempurnakan pemupukan kita menggunakan KCL supaya produksi kita sempurna juga. Produksi yang sempurna, maka pendapatan sempurna, dan kita bisa berharap kesejahteraan yang sempurna. Terima kasih. Semoga kita selalu dapat berkah dari Allah yang Maha Segalanya. Salam Planter Indonesia.